Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan di kitab Riyadhus Shalihin di bab 91, yaitu bab tentang an-nasihah wal iqtisadu fihi. Bab tentang menasehati dan kesederhanaan, sederhana dalam memberikan nasihat. Bab ini disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan salah satu adab dalam menasehati seseorang atau adab dalam berceramah. Karena maksud dari nasihat di sini adalah bisa bersifat individu, bisa pula bersifat klasikal, jamaah. Individu yang kita sebut dengan istilah nasihat itu, kalau rame ya istilah kita pengajian. Semua itu masuk kategori apa? Nasihat. Ya. Kemudian sederhana dalam menyampaikan nasihat. Maksudnya adalah tidak kepanjangan dalam memberikan nasihat, tetapi memberikan nasihat itu pertama sesuai dengan kemampuan audiensnya, orang yang di hadapan kita, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, tidak panjang dan melebar sehingga membuat orang yang mendengar itu sulit untuk menghafal, sulit untuk mengingat-ingat. Kenapa? Karena yang dibahas oleh ustadznya kesana kemari, ngalor ngidul kata orang, kesana kemari bahasannya, jadi sulit untuk diingat-ingat. Jadi apa ya ceramahnya ya? Ya ini yang dimaksud dalam bahasan sederhana. Yaitu yang pertama tadi adalah apa? Sesuai dengan kemampuan orang yang di hadapan kita. Yang kedua, sederhana dalam menyampaikan, yaitu tidak panjang-panjang. Ya. Di mana kriterianya adalah mudah bagi mereka untuk mengingatnya, menghafalnya. Oh tadi ini, tadi ini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dikenal sosok seorang alim besar yang kalau memberikan jawaban atas pertanyaan itu apa? Singkat dengan bahasa yang sederhana. Ada dalil, ya disertai dalil, singkat. Kenapa? Agar masyarakat atau penanya bisa menghafalnya dan bisa langsung diamalkan, simple. Nah itulah maksud dari bahasan itu. Ini, ya. Jadi tidak kesana kemari pembahasannya. Dalil yang disampaikan di sini adalah surat An-Nahl ayat 125, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah
ud'u, berdakwalah, ajaklah, nasihatilah siapapun ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke dalam Islam. Ajak mereka kepada Islam bil hikmah, dengan al-hikmah, yaitu dengan dalil, dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu adalah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh penanya atau dimengerti oleh jamaahnya. Dan yang kedua, sederhana, singkat, tidak panjang lebar yang membuat mereka bingung dan sulit untuk mengingat-ingat. Itu makna dari al-mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik. Kalau memang dibutuhkan penjelasan yang lebih, tidak ada masalah, jelaskan permasalahan itu, tapi penjelasannya juga tidak terlalu kesana kemari. Kalau dibutuhkan contoh, berikan contoh agar si fulan atau jamaah ini lebih memahami masalah itu. Tentu semua itu dengan apa? Dalil pastinya. Ya. Jadi yang jadi penekanan pada ayat ini adalah wal mau'izatil hasanah. Kalimat mau'izah ini sering kita dengar di masjid-masjid. Apalagi Ramadan, ada mau'izahnya enggak gitu ya. Biasanya singkat, ringkas, tapi mengena. Ya. Kemudian dalil yang dibawakan di sini adalah hadis Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah berkata, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli 50 marrah. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakkartana kulla yaum. Faqal ama innahu yamna'uni min dzalik anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amah alaina, muttafaqun alaih. Lihat, Allahu akbar ya. Bahwa Abdullah ibnu Mas'ud memberikan pelajaran kepada kita, ya, pengajian istilah kita, 5 hari sekali. Jadi seminggu sekali. Pengajiannya seminggu sekali. Ibnu Mas'ud itu. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Abu Abdurrahman, saya kepengen engkau memberikan pelajaran buat kami setiap hari. Semangat nih, ya, setiap hari. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, tidak ada yang menghalangiku akan hal itu, melainkan aku tidak suka membuat kalian itu bosan. Saya mencari-cari waktu yang nyaman, yang membuat kalian itu tidak bosan dengan nasihat yang aku sampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mencari waktu-waktu yang pas buat kami, takut membosankan kami. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini ceritanya bahwa Abdullah bin Mas'ud selepas Rasulullah SAW wafat, beliau membuat majelis ilmu seperti layaknya para sahabat yang lain. Ya, hampir semua sahabat itu punya majelis ilmu, punya murid-murid. Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Umar,
Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, para sahabat yang memang dikenal dengan keilmuan mereka, mereka punya majelis ilmu. Kecuali sahabat yang memang bukan stylenya di situ, karena mereka stylenya di politik dan peperangan. Ya, maksud politik di sini adalah ekspansi dakwah, bukan yang seperti sekarang, ya, bukan. Jadi mereka yang sibuk dengan berdakwah, menyebarkan Islam, artinya mengembangkan wilayah Islam dengan jihad, perang, gitu. Tentu sahabat ini sibuknya di sana, seperti para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka kan sibuknya di sana, komandan-komandan perang, ya, mereka sibuk dengan apa? Mengembangkan Islam ke daerah-daerah. Jadi ada sahabat yang memang bukan di situ stylenya. Stylenya itu di mana? Majelis taklim. Jadi semua ada apa? Fungsinya masing-masing sahabat itu. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang aktif dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Mereka yang sudah masuk Islam, negeri yang sudah ditaklukkan oleh para komandan-komandan itu, Abdullah bin Mas'ud yang memberikan apa? Pembelajarannya. Nah, pengajian yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud itu 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Nah, sebagian dari mereka itu semangat. Gimana kalau pengajiannya ini setiap hari? Beliau jawab, sebetulnya saya sih nggak ada masalah kalau pengajiannya setiap hari. Cuman saya takut kalian itu bosan. Karena mereka ini kan orang-orang yang baru masuk Islam, baru mengenal Islam, ya kan? Baru hidup dengan lingkungan suasana baru. Ya. Beliau takut membosankan mereka. Kalau bosan akhirnya ditinggal. Makanya saya memilih waktu yang pas buat kalian, yaitu apa? Ya, seminggu sekali itu cukup sudah. Kelamaan enggak, kecepatan juga bikin bosan sering-sering. Nah, ini juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran dari ini yang bisa kita ambil? Pelajaran bahwa pembelajaran itu memang dari zaman ke zaman memang dilakukan dengan model pengajian begini. Ya, pengajian begini ini memang dari zaman dahulu, dari zaman ke zaman dilakukan dengan seperti ini. Yang kedua, mereka dulu kalau belajar itu bukan seperti orang yang traveling dan bukan seperti orang yang wisata kuliner. Apa itu maksud saya? Faham? Apa? Nyecep sana, nyecep sini, nyoba ustadz sono, nyobain ustadz sana, nyobain sana, nyobain sana. Bukan begitu cara para ulama salaf dulu belajar. Ya. Mereka konsisten dengan satu guru. Oh, saya belajar dari guru ini. Oh, saya belajar dari ustadz ini. Oh, saya belajar dari ustadz ini. Ya udah, saya belajar dari mereka ini aja sudah. Oh, nanti kalau gurunya ini wafat, nanti dia cari guru yang lain sebagai penggantinya untuk mengembangkan ilmunya gitu. Bukan mencicipi kayak makanan. Atau ungkapan sekarang, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau Anda punya prinsip itu, saya selalu mengatakan yang jadi guru ente berarti, yang jadi ustadz ya Anda. Kenapa? Karena ustadznya belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan Anda sudah bisa memilah dan memilih. Berarti yang jadi ustadz siapa? Ya Anda, bukan dia. Ini kan logika yang sangat
nggak masuk akal gitu kan. Jadi inilah yang kedua, bahwa para ulama salaf dulu itu komit dengan guru-guru tertentu, syekh tertentu gitu. Mulazim, makanya disebut dengan nama mulazamah. Program yang dimana dia fokus dengan satu atau dua guru, makanya disebut mulazamah. Program fokus dengan itu. Mulazim berarti saya fokus dengan guru ini dan guru ini. Nah, di situ dia akan mendapatkan banyak ilmu karena dia fokusnya tadi itu, dan dia akan benar-benar memahami kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, dahulu para ulama salaf juga ketika mengajar mereka tidak berlebihan, terlalu banyak juga enggak, jarang juga enggak, tapi mereka mengajarkan mereka dengan penuh kesederhanaan. Ya. Sering banget ya enggak, ya sederhana. Seminggu sekali, kalau buat masyarakat awam seminggu sekali itu sudah dinilai cukup oleh sahabat. Ya, dinilai cukup oleh sahabat. Kenapa? Itu bisa menjadikan kita terus bersemangat. Ya, ini dalil bahwa nasihat atau pengajian itu sangat dibutuhkan, tapi jangan terlalu panjang-panjang, jangan terlalu sering setiap hari, nanti jatuhnya itu sakit. Paham maksud saya? Cepat bosen jemaah, ya, bosenan nanti ya, karena kita yang manusia, bukan? Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, yang kedua, hadis Abul Yaqdhan Ammar bin Yasir, masya Allah, radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih fa'atilus salata wa aqsirul khutbata, rawahul Bukhari. Lihat nih jemaah, sesungguhnya panjang sholatnya seseorang dan pendek khutbahnya dia itu tanda akan pemahaman dia terhadap Islam ini. Maka panjangkanlah sholat kalian dan pendekkanlah khutbahnya. Kita kebalik ya. Apa itu? Sholatnya yang pendek, khutbahnya yang panjang banget. Ya, mau pengajian, maunya sih dari pagi sampai zuhur gitu. Panitianya ke bawah apa? Semangat, seperti muridnya Ibnu Mas'ud tadi. Ya. Ustadz, nanti kajiannya dari jam 9 ya sampai zuhur. Ya, dia juga nggak mikir nih, ustadznya dikira robot juga sama dia gitu. Kan? Coba lah, lihatlah, inilah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa tanda orang yang alim itu? Tanda orang yang alim kalau memberikan pengajian, materi yang disampaikan itu fokus dengan temanya, dan dia tidak melebar kemana-mana. Materinya ini dia fokus di sini, dia nggak melebar kemana-mana. Artinya tidak melebar itu apa? Nggak panjang. Dia nggak melebar, dia nggak panjang. Faham? Kalau dirasa oleh beliau, wah ini kayaknya belum paham, butuh penjelasan lebih, dia akan tambahi penjelasannya.
Oh kayaknya ini belum ngerti, butuh contoh ini. Dia akan kasih contoh. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Adapun kalau orang ceramah, jelasin satu tema, terus pergi dia kemana-mana, ngelantur ke sana, ngelantur ke sini, wah kemana-mana, yang pada akhirnya ada penceramah itu sampai lupa dia tadi inti kemana dia datangnya gitu ya. Ada penceramah begitu. Dia bahas ini, terus dia melebar kemana-mana, lupa dia mau balik kemari. Ya. Ini tentu tidak memberikan manfaat yang banyak buat jamaah. Jamaah keluar bingung, tadi Ustaz ceramah apa ya? Paling yang diingat lucu-lucunya tok. Apalagi penceramahnya nggak paham ilmu. Yang dibawa hadis, nanti yang dijelasin nggak karu-karuan, ya kan? Umumnya mereka itu, ya pernah saya awal-awal tinggal di kompleks saya, ya pertama kali ya saya duduk di pengajiannya, jelasin satu hadis, tapi penjelasannya nggak nyambung sama sekali. Jadi itulah jamaah. Panjang pendeknya khutbah itu bukan selera, tapi justru semakin alim seseorang, khutbahnya itu pendek. Maksudnya apa? Singkat, padat. Maksudnya itu bukan mencari cepet-cepetan, tidak. Maksudnya khutbahnya itu padat, fokus dengan materi yang dibahas, nggak kemana-mana, nggak melenceng, sehingga jamaahnya itu keluar faham dengan poin-poin yang disampaikan. Oh tadi ini poinnya ini 1, 2, 3 ini, ngerti dia faham. Paham jamaah? Kemudian berikutnya apa? Anjuran justru kalau sholat yang lama. Berarti ini arahnya kemana? Kayak Jumatan. Jadi khutbah Jumat itu yang ringkas aja. Yang penting poin-poin Anda sampaikan. Singkat, padat, fokus dengan tema yang Anda sampaikan. Setelah itu sholatnya yang panjang. Nah, ini nunjukin kalau penceramahnya ini berilmu, ini punya ilmu dia. Ya, tapi kalau dia ngalor ngidul, berarti dia nggak punya modal, nggak punya bahan, sehingga dia pembicaranya apa? Kesana kemari. Nah inilah, jadi anjuran. Begitu pula kita kalau nasehatin anak, fokus aja dengan masalahnya. Ya, fokus dengan masalah anakmu, nasihati dia di situ. Jangan kesana kemari, paham? Jangan kesana kemari. Nah, itu yang membuat akhirnya Anda tidak fokus, Anda tidak akan kelar masalahnya. Contoh, ini tak kasih beberapa kasus-kasus ceramah, nasihat. Yang ketiga, masalah konflik suami istri. Suami dan istri konflik, berantem. Biasanya ini pengalaman saya, kalau suami itu cenderung dia fokus dengan masalahnya. Tapi kalau perempuan, toppingnya itu luar biasa banyaknya. Toppingnya ini banyak banget jamaah. Sehingga akhirnya orang lain, suami dan keluarga yang lain ini akhirnya apa? Keluar dari inti masalah. Kesana kemari dia akhirnya. Ini biasanya perempuan. Makanya kalau masalahnya itu semeter, yang cerita perempuan jadi sekilo. Panjang gak karu-karuan. Nah ini
Anda kalau menjadi mediator, Anda harus paham itu gitu loh. Mana masalah utamanya ini apa gitu loh. Mama, anak-anak gitu. Mana masalah utamanya dia? Oh, masalahnya ini. Deh, fokuslah Anda di sini. Nasihati dia di sini, yang lainnya buang. Ya. Nasihat yang lainnya buang. Kenapa? Masalahnya selesai. Kalau tidak, nggak akan kelar kamu. Nggak akan kelar. Pasti tambah kusut masalahnya, dan lama kelamaan inti masalahnya jadi apa? Buyar. Inti masalahnya itu buyar, hilang. Udah kusut, ruwet, nggak karu-karuan sudah jemaah. Saya kalau sudah seperti itu saya nyerah. Oh, maaf Pak, Bu, Anda ke pengadilan aja deh, jangan ke saya. Ini bukan ranah saya. Saya udah gituin sudah. Maksudnya apa? Udah terlalu kusut, pusing saya. Kelamaan saya ngurusin Anda doang gitu loh. Loh Ustaz tolong bantuin, maaf nggak bisa. Udah terlalu kusut ini. Ini apa yang dimasalahin sebetulnya? Saya nggak mau kelamaan. Sudah ke pengadilan aja, sono sewa pengacara deh. Semakin kusut deh sana, saya bilang. Ya. Tapi kalau masalahnya jelas, Anda fokus di sini. Kayak orang membidik, kayak main panah. Yang kamu bidik mana? Ini. Selesaikan yang itu. Yang lainnya, tapi kan Ustadz mau bulet terus dia. Ini semua harus Anda tek gitu, potong-potong semua. Nah, jangan terjebak. Nah, ini kan butuh apa? Butuh ilmu memang. Butuh ilmu memang. Jadi itulah nasihat Rasul SAW. Jadi semua masalah itu akhirnya apa? Bisa difahami dengan baik, bisa diingat oleh mereka dan mudah mereka mengamalkannya. Ya. Jadi sekali lagi kalau ceramah tandanya Ustadz ini berilmu atau tidak, dia akan menyampaikan ceramah itu fokus dengan temanya. Berarti dia nggak akan muter-muter, nggak panjang dia. Yang kedua, kalau nasihat ke anak umpama, fokuslah Anda ke masalah anakmu apa, udah itu aja. Biasanya istrimu nanti yang kemana-mana, nggak akan kelar. Ya itu biasalah, perempuan lah, wajar lah. Memang begitulah Allah ciptakan. Ya, Anda makanya pimpinan itu siapa? Laki. Karena laki tahu ini masalahnya di sini. Saya selesaikan yang ini. Toppingnya nggak usah topping dulu, gitu. Ya. Oke, paham jemaah? Ini kayak gini nih setiap hari di WA saya, Mas. Tapi kan Ustadz suami saya cerita berparagraf-paragraf, intinya apa? Intinya sebetulnya satu baris. Ini yang satu baris, tak, 2 baris tak intinya, Mas. Masalah warisan gitu, muter 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak kelar-kelar. Padahal masalahnya ini tuh kecil masalahnya. 30 tahun gak kelar-kelar masalah. Apa Pak masalahnya? 10 menit kelar. Bingung dia. Saat ini 30 tahun gak kelar-kelar. Ya, karena Anda gak fokus, karena Anda gak tahu masalahnya di mana. Makanya Rasulullah SAW mengatakan mi'innatun fi fiqhihi. Ini semua tanda kalau si fulan itu faham, ngerti, sehingga dia tahu mana yang diobatin gitu loh. Oh ini deh, dia fokus di sini. Paham jemaah? Hadis yang kedua, ini juga sama, lihatlah. Ini luar biasa. Ini Imam Nawawi menunjukkan dalamnya ilmu beliau. Dia fokus dengan bahasannya, nanti di bawahnya dikasih contoh sama dia. Inilah contohnya dalam menangani kasus. Lihat Rasulullah SAW menanganin kasus, topping-toppingnya dibuang sama Rasulullah SAW. Beliau fokus titik di masalahnya.
Lihat ini. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz atasa rajulun minal qaumi." Saya terjemahkan sepenggal-sepenggal aja. Ketika kami sedang sholat bersama Rasul SAW, lihat, sedang sholat, ya, tengah-tengah sholat bersama Rasul SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bersin dari para jamaah semua. Fakultu, lalu aku menjawab, yaitu Muawiyah bin Hakam ini jawab di tengah-tengah sholat nih, yarhamukallah. Nah, sholat nih. Faramanil qaumu bi absarihim. Lalu para jamaah itu semua melototin saya. Ini terjemahan bebas. Dipelototin semua. Dipelototin, semuanya melototin dia. Fakultu, dijawab sama dijawab sama Muawiyah bin Hakam. Wasuklah ummiyah. Wasuklah ummiyah. Ini kalimat yang diungkapkan sebagai bentuk dirinya direndahkan. Ya, ini kalimat sastra Arab zaman dulu diungkapkan untuk menggambarkan bahwa dia lagi direndahkan, dihina. Wasukla ummiyah, maksudnya wahai keluargaku, ummiyah ibu. Maksudnya wahai keluargaku, saya lagi dapat musibah besar, yaitu direndahin sama orang-orang ini, gitu maksudnya. Masa'nukum tanzuruna ilai. Ini dalam sholat. Kenapa kalian ngeliat-ngeliat saya? Dalam sholat ngomong gitu ya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Lalu para jamaah yang lain mukulin bahunya dikepuk-kepuk. Semuanya gebukin bahunya. Kenapa? Maksudnya apa? Suruh diam, jangan dijawab gitu. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Setelah saya sadar bahwa mereka itu menyuruh saya untuk diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah SAW, ketika selesai sholatnya, fabi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Allahu akbar. Setelah Rasulullah SAW selesai, fabi ummi huwa wa fabi abi huwa wa ummi. Ini terjemahannya. Ayah dan ibuku siap aku jadikan tebusan. Tentu ini kalimat tidak pas ya, salah kan ya. Saya tidak pernah melihat sosok guru, baik sebelum ini maupun selamanya. Saya tidak pernah melihat sosok guru yang jauh, yang lebih mulia dari beliau. Sebelum ini saya tidak pernah melihat. Selama hidup saya tidak pernah melihat sosok guru yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau the best, guru yang paling mulia. Kenapa? Fawallahi ma kaharani wala darabani. Demi Allah, beliau tidak marahi saya. Beliau tidak memukul saya. Wala syatamani, beliau tidak pula mencela saya. Tetapi beliau hanya mengatakan demikian. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Sungguh salat ini tidak ada sesuatu pun yang pantas untuk dilakukan di dalamnya, berupa ucapan-ucapan manusia. Salat ini hanyalah berisi tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran.
Lalu aku menjawab, au kama qala Rasulullah SAW. Aku menjawab, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bil jahiliyah. Wahai Rasulullah SAW, saya ini baru masuk Islam. Dulu saya berada dalam jahiliyah. Artinya Muawiyah bin Hakam melakukan semua itu karena faktor apa? Nggak ngerti, saya nggak paham. Saya ini baru masuk Islam. Waqad ja'allahu bil Islam. Allah telah memberikan hidayah kepadaku dengan Islam ini, dan seterusnya bahasan. Lihatlah, padahal di sini banyak kasus kan, banyak masalah, tapi Rasulullah SAW melihat inti masalahnya apa ini semua ini. Apa inti masalahnya semua? Inti masalahnya ini semua jamaah ini adalah apa? Mereka belum tahu sholat ini apa sih sebetulnya. Sehingga jawaban Rasulullah SAW itu menyelesaikan semua konflik dan kasus mereka. Ini sholat. Sholat nggak boleh ngobrol. Sholat itu isinya zikir, tasbih, takbir, baca Quran. Deh. Yang lainnya nggak boleh. Berarti Rasulullah SAW tidak memperkarakan. Tadi siapa yang ngomong yarhamu kalau kamu? Nggak boleh ngomong yarhamu. Terus siapa yang melototin? Kamu semua juga salah. Kan gak kelar-kelar jamaah. Siapa yang nempuk-nempuk tadi? Ya gak kelar-kelar, jadi terlalu apa? Melebar kemana-mana. Ya, kebanyakan yang harus ditegur gitu loh. Terus nanya lagi, kenapa kalian melakukan itu? Sudah gak perlu. Yang jelas Rasulullah SAW meluk semua dirangkum. Oh, inti masalahnya ini, yaitu apa? Mereka nggak paham inti sholat itu apa. Apa sholat itu? Ucapannya tertentu, bacaannya tertentu, nggak boleh selain ini, nggak boleh. Isinya tasbih, takbir, baca Quran. Deh, yang lain selain itu nggak boleh kamu ya. Sudah, selesai. Dan Rasulullah SAW tahu mereka melakukan ini kejahilan. Artinya apa? Tidak perlu kamu perkarakan lagi. Kan Rasulullah tidak ngomong, tadi yang ngomong yarhamukallah kamu Muawiyah, iya ulangi sholatmu batal. Tadi yang melotot-melotot berarti kan nengok-nengok, batal semuanya karena nengok-nengok. Kan gak gitu kan Nabi? Rasulullah gak memperkarakan. Kenapa? Ya sudah, karena mereka kan jahil. Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulang sholatnya. Berarti sholatnya dinilai apa? Sah. Kenapa? Karena dia jahil, nggak paham, Mas. Nah, disinilah. Cobalah lihat, ya, cara menasehati orang, ya kan? Ini butuh skill, kemampuan tersendiri di sini. Ya, ketika ada kasus, dia harus cerdas, harus pandai dia melihat inti masalahnya apa ini semua ini. Nah, inti masalah itulah yang dia ambil, itu yang diluruskan. Yang lainnya nggak usah Anda perpanjang masalahnya. Nanti orang akan sulit mencerna dan jadi debatable akhirnya. Jadi debat yang nggak kelar-kelar nanti kamu. Paham jemaah? Ini cara Rasul SAW, bijak. Ya. Dan tak perlu akhirnya, tidak ada berarti di sini apa? Sisi lain, menyudutkan orang, marahin orang, menyalahkan orang. Kenapa? Karena itu di luar dari inti masalah. Kamu sih nggak ada begitu Rasul SAW. Yang terjadi di kita apa? Gak paham inti masalah, sibuk dengan toppingnya ini, menyalahkan orang lah, ya ini kagak kelar-kelar akhirnya. Paham jemaah? Luar biasa ya. Sampai seperti ini pun Rasulullah SAW ngajarin. Demi apa?
agar nasihat itu bisa apa? Bisa diterima, bisa mudah diingat, bisa diamalkan dengan mudah. Terus biar kejahilan mereka, ketidakfahaman mereka itu bisa terobati dengan cepat gitu. Nah, inilah problem kita sekarang. Karena muncul banyak mereka-mereka yang bukan dai. Ya, bukan dai dia. Dia bukan orang yang ngerti hukum syar'i, tidak. Tapi bermunculan di sana. Kenapa? Karena memang lahan ini subur jamaah. Ya, dihormati orang, disanjung orang, kan gitu kan? Ya harta juga banyak di situ, nggak dipungkiri. Jadi ini menjadikan apa? Orang-orang ini akhirnya tertarik dengan masuk ke dunia sini gitu loh. Dihormati kemana-mana, dihormatin orang, disanjung orang, ya kan? Kemana-mana disanjung. Jadi ini tertarik akhirnya orang, padahal dia nggak paham ilmu. Akhirnya ketika menyampaikan ceramah, orang Jawa bilang orang ngalor, orang ngidul, paham Pak? Ke timur enggak, ke barat enggak. Isinya apa? Cekakak cekikik, ini ngomong apa? Menyelesaikan kasus? Enggak. Mengajarkan ilmu? Enggak. Karena isinya gak karu-karuan. Akhirnya problem masyarakat terselesaikan gak? Enggak. Kejahilan masyarakat terselesaikan? Enggak. Terus ngapain masyarakat datang? Hanya cuman ngelihat wajahnya tuh orang. Hanya kepengen melihat ketawanya dia. Ya ada yang pengen dapat belajar ilmu ada. Cuman karena ustadznya begitu, ya dia gak dapat ilmu. Akhirnya tidak menyelesaikan konflik bangsa, tidak menyelesaikan konflik keluarga. Ini musibah kita semua ini. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis terakhir yang sering disampaikan, yaitu hadis Irbad bin Sariyah yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW berceramah. Mengatakan wa'adhana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW menasehati kami dengan satu nasihat yang membuat hati-hati kami ini takut, mata kami meneteskan air mata. Artinya apa? Singkat, tepat sasaran, sesuai dengan yang diinginkan, sehingga apa? Masuk ke hati, gampang diapal, terenyuh hatinya. Oh iya ya, ini yang dibahas, fokusnya ini masuk ke hati, sehingga mereka yang tersentuh nangis. Oh iya ya, karena apa? Karena memang ini masalah utama. Faham jemaah? Inilah manajemen dalam menyelesaikan konflik, dan inilah cara berkomunikasi bahasa umumnya. Tapi inilah nasihat, inilah dakwah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan adzan. Setelah itu silakan kalau ada yang mau bertanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, ada hadis-hadis lain yang tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan masalah menasehati dengan kesederhanaan, singkat, padat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syu'aib Al-Arnaud. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz." Lihat nih. Wahai Rasulullah SAW,
nasihatilah aku tapi yang singkat saja ya. Nasihati saya tapi singkat saja, yang simple. Lihat nih. Ini bahasa siapa? Konsumen. Ya, ini konsumen kan artinya kan, masyarakat. Yang nasihat, butuh nasihat ya, tapi yang simple aja. Biar apa? Ya itu tadi manfaatnya. Rasulullah SAW nasihati simple memang. Alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Ini kalau dijelasin kata-kata ini, mungkin satu pengajian jamaah. Alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Kamu harus putus asa atas apa yang di tangan orang. Wa iyyaka wat tama' fa innahul faqrul hadir. Hindari sifat rakus, karena itu kemiskinan yang selalu ada. Wa shalli salataka wa anta muwaddi'. Salatlah seolah-olah Anda mau pergi, mau mati. Wa iyyaka wa ma ta'tadiru minhu. Hindari berbicara yang nanti butuh klarifikasi. Cukup sederhana. Ini kalau dijelasin masing-masing jadi tema kajian jemaah. Di hadis yang lain dari Abu Ayyub Al-Ansari, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Si laki ini mengatakan, sahabat ini, "Idni wa aujiz." Nasihati saya tapi yang sederhana saja, simple, ringkas, padat. Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in. Kalau kamu mau salat, salatlah seperti salat terakhir. Habis salat, rohmu mau dicabut. Saya teringat kisah sahabat namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abu Syarah. Malam itu beliau tidur, badannya dingin. Badannya dingin. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mencabut nyawaku di malam hari ini, janganlah Engkau mencabut, melainkan setelah Engkau berikan kesempatan diriku untuk sholat subuh dan berzikir." Karena beliau akhir hayatnya tinggal di Palestina dan jadi imam di Palestina. Beliau sholat subuh dan habis zikir Allah cabut nyawanya. Kayak apa khusyuknya sholatnya gitu. Jadi Rasulullah SAW pesannya apa? Kalau Anda sholat, anggap habis sholat ini nyawamu dicabut. Wala tukallim bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan berbicara dengan kata-kata yang setelah itu nanti kamu minta maaf. Jangan. Wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Jadilah orang yang putus asa dengan apa yang di tangan orang. Maksudnya apa? Jangan berharap apa yang ada di tangan orang. Jangan ngarepin hartanya orang. Jangan ngarepin duitnya orang. Jadilah orang yang mandiri, usaha sendiri, adus sendiri jemaah. Mandiri itu apa? Mandi sendiri. Jadi usahalah sendiri gitu ya. Jangan berharap duit yang ada di tangan orang. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, berapa jam beliau jelasin itu ya. Luar biasa jemaah. Jadi lihat, nasihati aku tapi yang simpel. Apal beliau. Nah inilah petunjuk Rasulullah SAW dalam apa? Nasihat, ceramah dan sebagainya.
Wallahu alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Apa menepuk paha? Ya. Tadi ketika Muawiyah bin Hakam menjawab bersinnya seseorang dipelototin. Berarti melototinnya sambil apa? Sambil ngeliatin semua kan. Nggak mungkin orangnya yang ibaratnya kita di soft, Anda di soft gitu. Yang jawab yarhamukallah di sana. Terus yang melototin di sana sambil ngeliat kiblat, menghadapkan, nggak mungkin kan? Berarti melototinnya kemana semuanya? Ke sini kan? Ke yang bersin kan? Berarti pandangan mereka kemana? Berarti kan dia melenceng dari, berarti melenceng dari mana? Dari arah Ka'bah, kiblat kan? Satu. Kemudian mereka nepok. Menepok itu berarti menepok sesuatu yang salah dia. Yang nepoknya salah. Kenapa kamu tepok? Nggak boleh ditepok juga gitu loh. Jadi semua itu salah. Rasulullah SAW mengambil kesimpulan, Muawiyahnya nggak paham, jamaahnya juga nggak ngerti. Nggak ngerti apa? Cara menegur orang yang salah. Harusnya kalau ada sosok kayak Muawiyah salah, yang lainnya diemin aja, nggak usah ikut-ikutan, biar nggak jadi panjang kali lebar. Harusnya begitu. Ketika ini negor jadi pasar burung. Rasulullah saya lihat, oh ini semua nggak paham. Rasulullah mengambil inti masalahnya aja, oh ini nggak paham. Dikasih tahu apa intinya, oh ini sholat nggak boleh yang isinya cuman ini, udah kelar semua. Ada lagi? Silakan Mas. Boleh nggak menasehati seorang dai? Ya sangat boleh jamaah. Ya. Rasulullah SAW diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Diingatkan. Dalam kasus beliau sholat zuhur 2 rakaat. Iya ya Rasulullah, engkau sholat zuhur 2 rakaat. Hah? Saya sholat 2 rakaat? Iya. Kumu berdiri. Abu Bakar mengingatkan. Ketika malam terjadinya perang Badar, malam Jumat, Rasulullah SAW berdoa semalam suntuk. Berdoa kepada Allah, ini kalau kalah, kelar Islam, bubar. Berdoa beliau semalam suntuk sama Allah. Terus apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah tidak akan menjadikan, tidak menyia-nyiakan kamu. Dinasihati sama Abu Bakar. Begitulah para ulama terdahulu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, dibaiat jadi khalifah. Ceramah perdana Abu Bakar Siddiq setelah diangkat jadi khalifah, hari Rabu pagi. Rasulullah SAW wafat tanggal 12, berarti hari Senin 13-14 pagi beliau ceramah perdana jadi khalifah. Apa isi ceramahnya diantaranya? Jika saya salah, tegur saya, lurusin saya, kalau perlu pakai pedang ini tegur saya. Umar bin Khattab nanya kepada beberapa sahabat atas kasus-kasus yang beliau nggak tahu. Bahkan nanya kepada yang umurnya jauh dari beliau, nanya Ibnu Abbas, wah Ibnu Abbas, tolong jelasin ke saya dan kita semua. Yang dimaksud kita siapa? Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, yang dosanya diampuni sama Allah semua. Tolong jelasin ke kita,
Apa tafsir dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Dijelaskan sama Ibnu Abbas yang umurnya waktu itu masih belasan. Ini wajar terjadi. Ya. Wajar terjadi. Bahkan saya pernah membaca juga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, salah beliau dalam menyampaikan satu materi. Salah beliau. Ya, khutbah salah beliau. Masuk ke dalam ruangannya, kemudian disusul oleh muridnya. Murid beliau kan profesor, dokter kan gitu kan. Disusul, ya Syekh, engkau tadi ceramah begini-begini. Bukankah masalahnya seperti ini ya Syekh? Kan masalah gini. Sadar, oh iya, beliau keluar lagi, ambil mic lagi, ceramah lagi depan umum. Tadi saya ceramah salah, yang benar begini. Lihat tuh akhlaknya mereka. Jadi jangan Anda menganggap ustadz ini sosok yang apa, titisan langitnya nggak boleh ditegur. Lah ya akhi, ini prinsip sufi. Orang sufi begitu. Kalau sudah kiainya, guru besarnya nggak boleh. Jangankan Anda negor, Anda jalan di depan dia nggak boleh. Kalau beliau datang, Anda harus berhenti. Kualat kata orang Jawa, Anda akan ditimpa keburukan. Jangan, ini mindset salah. Siapapun ustadznya salah, tegur. Tegur. Ya, Ustadz, maaf, ayat yang Ustadz sebutkan tadi kayaknya bukan itu. Nggak pas, bunyinya begini. Sampaikan apa-apa. Kenapa? Karena kita ini semua apa? Manusia yang pasti salah. Dan juga kita sama-sama apa? Belajar gitu loh. Oh, dai-dai muda yang baru lulus, ya kumpulin, nasihati mereka. Nggak apa-apa. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Silakan. Menasehati seseorang tapi kita jarang melakukannya. Kata-kata jarang melakukannya ini kenapa? Apa masalahnya? Satu, bisa jadi dia belum ada kesempatan untuk melakukan. Bisa jadi kan? Belum ada kesempatan untuk melakukan. Yang kedua, bisa jadi dia belum mampu melakukannya. Oke? Kalau itu yang terjadi, enggak apa-apa, semua orang juga begitu. Terkadang kita belum mampu untuk melakukan. Terus gimana? Ya kita semua masih dalam proses sama-sama belajar. Anda belajar, saya belajar. Makanya seringkali para ulama, masyayikh kita, ustadz-ustadz kita selalu di penutupnya apa? Semoga bermanfaat buat saya pribadi. Nafa'ani Allah wa iyyakum. Ya kan? Semoga khutbah Jumat ini bermanfaat buat saya dan kalian. Kan gitu kan terjemahannya itu. Jadi ya itulah. Kita semua ini belajar. Ya, saya belajar, Anda belajar. Bisa jadi apa yang kita sampaikan ini kita sama-sama masih usaha untuk melakukannya. Oke. Kasus berikutnya, kalau yang dimaksud belum melakukan adalah memang sengaja dia meninggalkan. Nah ini lain lagi ceritanya. Nasihati orang akan sodakah, tapi dia kentutnya sendiri ditelan sendiri jamaah. Ibaratnya begitu deh. Bakhilnya minta ampun dia. Tapi nyuruh orang, ayo Pak, mari sodakah Pak, ini. Tapi dia sendiri bakhilnya pol gitu loh jamaah. Dan ini sih atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la tafalun. Dosa besar kalian berbicara sesuatu tapi kalian tidak mau melakukan. Sudah nggak mau, kalau ini dia nggak mau melakukannya.
Tapi dia bukan nggak mau. Ya, saya mau melakukan, kita sama-sama apa? Belajar, terus belajar, ayo terus belajar gitu loh. Nah ini kasusnya kan lain. Nah, kadang pertanyaan Anda ini muncul ketika nasihat itu di ranah suami istri. Iya. Iya enggak? Iya. Yang ente tanyakan itu nasihat di kamar. Yang satu ditegur, ngamuk, kamu itu so alim aja, kamu sendiri belum ngerjain, nasihatin gue. Ngamuk tuh Mbak Yu. Sama Mbak Yunya juga si Neng ini nasehatin suaminya. Suaminya egonya juga muncul. Kamu itu jangan ngajarin saya, kamu sendiri bawel begitu. Ya Anda, ya itu tadi masalahnya apa? Kebanyakan topping, gitu kan? Sehingga muncullah pertanyaan ini, nasihatin orang tapi kita belum. Jadi kadang bukan masalahnya belum, tapi jawabannya itu bukan pada masalah, tapi jawabannya itu ke sono. Paham enggak? Karena enggak ngerti inti masalah. Bisa jadi itu. Makanya kalau enggak paham, itulah indahnya ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda nyelesain berdua, Anda enggak ngerti inti masalahnya di mana. Ya kan? Anda enggak ngerti inti masalahnya. Anda mau nasihatin istrimu, masalahnya ini, tapi yang kamu nasihatin sono. Ya kan? Ada suami istri yang ribut bertahun-tahun, mulai dari nikah sampai punya anak sekian. Saat mau konsul, silahkan datang, saya dengerin aja. Biasa yang ngomong pembukaan itu suaminya, pembukaan dikit. Habis itu istrinya berselancar, lepas landas pesawatnya, dus. Kita jadi pendengar budiman. Ngalor ngidul cerita sono ini, udah balik dari Banyuwangi, balik ke Serang, dari Serang ke Aceh, cerita kemana-mana udah. Kita dengerin aja. Oh masalahnya ini. Saya trauma Ustadz, mama saya begini, bapak saya begini, udah cerita dari zaman Belanda ke zaman Jepang. Ini ibu-ibu nih. Cuma deh, ya Ustaz, udah Ustaz. Deh, menurut Ustaz gimana? Mbak, kamu ini cerita expired ya? Maksud Ustaz, cerita kamu itu barang yang expired, buang. Diam gak usah ngomong deh. Selesai yang diceritain panjang kali lebar semua. Ini kamu tuh cerita expired Mbak. Terus gimana dong? Loh, kalau kamu gak suka atas perbuatan orang, ya jangan berbuat itu. Kan gitu kan? Ya kita harus tahu masalahnya di sini. Kalau tahu masalah di situ, kelar 10 menit kelar. Oh jadi begitu ya? Ya. Oh, ya sudah selesai. Kalau ngobrol berdua ini nggak mudeng, ini nggak paham, kan gitu kan? Nggak mudeng sama nggak paham. Jadinya apa? Puyeng. Akhirnya beribut anak sama istri ente, iya kan? Sudahlah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Nanya, kalau Anda bisa selesaikan, selesaikan. Kalau nggak bisa, nanya ke Ustadz. Temui Ustadz siapa saja yang Anda yakini. Kelar insya Allah. Ya, ada lagi. Karena jawaban saya yang panjang tadi itu belum tentu kena kasusmu. Ya.
Tahu dari mana? Matamu bingung. Ente habis berantem sama istri ente. Kelihatan di sini tulisan. Oh, mata ente kelihatan. Nasiyatin kadibah, ya kan gitu kan di Al-Qur'an ya. Jidatnya ini bohong gitu ya. Maksudnya kelihatan dari matanya. Kalau ente pertanyaanmu dengan jawaban saya nggak sinkron. Ya. Semoga Allah kasih kemudahan. Ya. Ada lagi? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita dan semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.